ketahui bersama ya, PKKM ini membuat dosen agribisnis amat sangat sibuk. Tantangan tersendiri sehingga waktu saya habis. Ya sesuatu yang saya sampai berpikir begini, kenapa bukan zaman saya kuliah dulu ya? Kenapa kok sekarang? Semuanya itu adalah untuk kebaikan mahasiswa dan untuk kebaikan program studi. Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat semuanya yang ada di rumah. Kembali lagi dengan kami, yaitu di Himagritalk. Pada sesi kali ini kita akan berbincang santai sekaligus sharing mengenai PKKM yang berada di program studi agribisnis. Nah, saya telah mengundang narasumber sekaligus narasumber kali ini itu merupakan dosen program studi agribisnis yang dimana sudah banyak yang mengenali narasumber pada sesi kali ini. Sebelum saya memperkenalkan narasumber pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Usatun Hasanah sebagai host pada sesi kali ini. Dan narasumber pada sesi kali ini yaitu ada Ibu Mardia. Halo Ibu Mardia. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak Uswa ya? Iya benar Mbak Uswa. Ibu bagaimana pada pagi hari ini? Apakah aktivitasnya padat atau bagaimana? Ya, seperti yang kita ketahui bersama ya, PKKM ini membuat dosen agribisnis amat sangat sibuk. Nah, pagi tadi jam 9 kita sudah bertemu dengan mahasiswa MBKM KWU untuk persiapan launching bisnis dan Bigtech pada tanggal 21 November besok. Oh gitu ya Bu, baik. Di awal tadi saya memperkenalkan hanya sebatas memperkenalkan Ibu Mardia, tapi Ibu Mardia sendiri belum memperkenalkan Ibu secara jelas. Mungkin bisa dulu untuk memperkenalkan diri sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, boleh. Teman-teman semua perkenalkan, mungkin semuanya sudah kenal ya. Kalau misalkan ngomong tentang nama saya Mardia Hayati, cukup dipanggil Ibu Diah. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti yang dikatakan oleh Mbak Uswa tadi, sebagai host kita akan membahas tentang PKKM. Saya sendiri oleh Ketua Program Studi Agribisnis ditugaskan sebagai penanggung jawab atau Ketua Task Force PKKM Prodi Agribisnis. Oke, baik. Bagaimana teman-teman sudah bisa mengenali narasumber pada sesi kali ini ya? Kita lanjut ke pembagian pembahasan. Nah, di program studi agribisnis ini Bu, kan ada yang namanya PKKM. PKKM ini merupakan program kompetisi kampus merdeka. Nah, sebenarnya PKKM itu apa sih Bu? Karena kebanyakan apalagi yang masih semester 1 belum banyak mengetahui nih tentang PKKM ini. Mungkin bisa dijelaskan Ibu? Ya, baik. Jadi teman-teman mungkin sudah mendengar bahkan sudah familiar tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana Kementerian Pendidikan dan Ristek Dikti oleh Pak Nadiem Makarim membuat program yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini harapannya adalah akan menciptakan dan melahirkan sumber daya manusia yang lebih baik lagi. Nah, salah satunya untuk mendukung MBKM tersebut, Dikti juga mengadakan berbagai macam kompetisi. Salah satunya adalah kompetisi yang disebut PKKM. PKKM itu kepanjangan dari program kompetisi Kampus Merdeka. Tujuannya adalah untuk mensupport perguruan tinggi itu agar siap dalam mengimplementasikan dan menjalankan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu penilaian perguruan tinggi dinilai dari capaian indikator kinerja utamanya. Ada 8 indikator kinerja utama itu ya. Nah, PKKM juga demikian, harapannya adalah berapa besar dukungan dari PKKM ini akan mensupport program studi melahirkan atau mencapai indikator kinerja utama yang dijanjikan oleh perguruan tinggi. Begitu. Baik, jadi PKKM yang berada di program studi agribisnis ini itu boleh sudah dikepoin ya Bu oleh mahasiswa mulai dari semester 1 begitu? Boleh. Jadi program PKKM ini sudah ada sejak tahun 2021. 2021 itu kebetulan program studi agribisnis belum lolos gitu ya. Kita sudah melaksanakan. Jadi
ada seleksi di internal universitas, selanjutnya dari universitas diajukan ke Dikti ya, dalam hal ini ke Kementerian Pendidikan dan Ristek ya. Baru tahun 2022 kita mendapatkan program PKKM. Ada sedikit perbedaan dari 2021 dengan 2022 ini. Perbedaannya adalah kalau di 2021 Universitas Trunojoyo baru masuk ke Liga 2, maka di 2022 ini Universitas Trunojoyo masuk PKKM Liga 1. Perbedaannya adalah kalau Liga 2, Liga 1 itu terkait dengan internasionalisasi. Jadi harapannya PKKM ini nanti bisa mengarahkan ke internasionalisasi. Sehingga program studi agribisnis, program-program yang kita tawarkan adalah mengusung tema penciptaan lulusan yang inovatif dan berjiwa entrepreneur dalam mendorong hilirisasi dan daya saing global potensi lokal Madura. Kenapa kita mengambil tema tersebut? Prodi agribisnis di dalam visinya memang pengen untuk menciptakan atau melahirkan mahasiswa wirausaha. Nah, visi dari program studi agribisnis itu adalah terkait dengan potensi lokal, yaitu lahan kering dan pesisir. Nah, sehingga kita bagaimana mengangkat atau mendorong hilirisasi potensi-potensi lokal itu, dan internasionalisasinya adalah berdaya saing global. Jadi bagaimana mahasiswa agribisnis itu dengan potensi lokalnya memiliki jiwa entrepreneur yang inovatif dan dia dapat bersaing secara global. Itu internasionalisasinya. Nah, itu temanya itu. Nanti ada 3 kegiatan besar di dalam program PKKM Agribisnis. Yang pertama itu karena tadi temanya adalah terkait dengan inovasi dan entrepreneurship, penciptaan lulusan yang inovatif dan entrepreneurship tadi itu, maka yang pertama adalah bagaimana penguatan kompetensi lulusan melalui pembentukan Center of Excellence in Entrepreneurship dan Inovasi. Begitu. Nah, dari kegiatan yang pertama tersebut, apa hal-hal yang perlu disiapkan adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas dari Civitas Akademika. Peningkatan kapasitas Civitas Akademika di sini itu bisa melalui training dan workshop bagi dosen dan juga bagi mahasiswa. Pengiriman dosen mengikuti berbagai macam workshop, kita juga menghadirkan dosen-dosen dari luar untuk hadir ke sini untuk mengisi kuliah tamu gitu ya. Dan juga ada pengiriman dosen untuk mengikuti berbagai macam, karena memang nanti dosen itu kan tujuannya adalah bagaimana dia sebagai mentor, bagaimana sebagai trainer, bagaimana dia juga berperan sebagai coach bagi mahasiswanya, kaitannya dalam dia menciptakan mahasiswa yang entrepreneurship tadi itu. Itu untuk peningkatan dosennya. Kegiatan yang kedua itu kita juga yang tadi untuk ini ya, untuk hilirisasi yang berdaya saing global, produk lokal untuk berdaya saing global. Kita membuat kegiatan yang namanya peningkatan link and match antara sistem pembelajaran ya dengan kebutuhan industri. Jadi inilah Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu biar terjadi link and match antara dunia kampus dengan dunia industri, baik itu industri skala kecil maupun skala besar ya, baik itu industri yang ada di masyarakat ya maupun industri yang berskala global. Nah, kaitannya dengan itu, maka kita juga ada juga mengundang praktisi, kita juga mengadakan yang namanya Industrial Business Conference gitu. Nah, kita juga sudah mengadakan juga yang namanya MBKM magang. Nah, itu untuk mematchkan tadi itu antara dunia pendidikan dengan masyarakat. Magang di desa dan juga magang di BUMDes. Harapannya kita akan mendampingi BUMDes itu menjadi lebih baik, dan desa-desa juga kita akan memperoleh sumber daya, mengetahui bagaimana potensi desa, potensi lokal tadi itu untuk berdaya saing global. Itu, dan ada beberapa kegiatan di sana juga terkait dengan khususnya kalau yang peningkatan link and match ini, amanah dari universitas juga adalah bagaimana mengangkat potensi lokal yang diusung oleh program agribisnis adalah bagaimana mengangkat potensi budaya Sapi Sono
dan budaya di Madura itu kan sapi sono, sapi kerap ya, berkait dengan sapi Madura, dan juga Madura itu juga terkenal dengan industri jamunya, gitu ya. Sehingga kan kita mengangkat dua hal itu, bagaimana sapi sono ini menjadi wisata premium, dan juga kita merebranding jamu Madura itu biar menjadi skala global. Itu. Gitu. Ya, oke, baik. Dari berbagai macam kegiatan kegiatan PKKM yang sudah dijelaskan oleh Ibu Mardia, tapi di sini yang ingin saya tanyakan, Bu, sebenarnya kegiatan PKKM dari program studi agribisnis yang bisa diikuti oleh para mahasiswa itu sebenarnya ada berapa kegiatan PPKM? Sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, bahwa tujuan utamanya adalah pencapaian IKU, indikator kinerja utama bagi perguruan tinggi, dan ini adalah untuk mensupport Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka di sini ini tidak hanya untuk mahasiswa tentunya ya yang menjadi tujuan, begitu juga dosen ya. Mahasiswa itu bagaimana mereka bisa merdeka belajar di luar, tetapi dari pembelajaran itu mereka mendapatkan manfaat, begitu juga dosennya. Dosennya juga bisa bekerja di luar, dalam tanda petik dalam hal ini adalah bagaimana dia menjadi bermanfaat juga. Sehingga ada capaian indikator kinerja utama tersebut. Nah, kalau tadi pertanyaannya apakah ada program PKKM yang dapat diikuti oleh mahasiswa? Banyak ya, banyak yang dapat diikuti ya, seperti tadi ada kuliah tamu ya. Kuliah tamu itu bagaimana kita mengundang praktisi-praktisi dari luar sehingga mahasiswa itu memperoleh ilmu dari dosen di luar, bukan hanya dosennya, yang lebih praktis itu yang salah satunya. Nah, yang tadi saya sebutkan, kita juga mengirimkan mahasiswa MBKM magang gitu ya. Jadi itu salah satu untuk mencapai IKU 2 gitu ya, berapa jumlah mahasiswa yang mengikuti pendidikan di luar kampus sebanyak 20 SKS. Ya, MBKM magang itu kebetulan kita mengirimkan yang ke desa itu ada sekitar 90 orang mahasiswa. Kita kirim ke desa-desa, ke 14 desa di Pamekasan dan di Sumeneb. Nah, semuanya itu dalam rangka untuk mendukung tadi bagaimana kita menciptakan wisata premium. Jadi ilmu yang ada di kampus ya, bagaimana itu bermanfaat di masyarakat. Masyarakat itu punya budaya tadi ya, budaya lokal, dan bagaimana mengangkat budaya lokal itu menjadi berdaya yang global. Nah, masyarakat sendiri itu selama ini seperti sapi sono gitu ya, kita sering ketahui sapi itu begitu cantiknya, tetapi hanya sebagai hobi bagi masyarakat. Ada festival-festival pun belum terdengar, padahal itu juga potensi yang dapat diangkat sebagai potensi wisata. Maka kita menyebutnya bagaimana menciptakan wisata premium berbasis budaya tadi itu. Baik, Bu. Dari berbagai program atau kegiatan yang diadakan PKKM, dan banyak sekali juga PKKM yang sudah ada di program studi agribisnis. Lalu pertanyaan untuk selanjutnya, Bu. Ibu sebagai ketua, nah, apakah dalam menjalani sebuah kegiatan PKKM ini, yang salah satu kegiatannya itu ada MBKM, apakah ada kesulitan dalam menjalani atau mengkoordinir seluruh mahasiswa yang sudah dikirim di berbagai daerah atau berbagai desa seperti itu, Bu? Pasti, ya. Pasti itu ya. Jadi dimulai dari awal kita sosialisasi ke mahasiswa. Jadi kan program PKKM ini bukan hanya milik saya, program PKKM ini adalah milik Prodi. Dan alhamdulillah bahwa teman-teman di Prodi Agribisnis, dosennya itu support semua gitu ya, dan kita melibatkan semua. Tanggung jawab itu kebetulan untuk yang kegiatan magang ini, PIC-nya saya bagi, ada Pak Rum di situ gitu ya sebagai PIC, dan sebelum kita memulai gitu kan, kita sudah mencari dulu lokasinya ya. Lokasinya fokusnya adalah ke Pamekasan sama Sumeneb. Kenapa di sana? Karena tadi itu adalah ingin mengangkat potensi lokal, dalam hal ini adalah sapi
budaya sapi tadi itu ya menjadi berdaya saing global, menciptakan lokasi wisata premium tadi itu, dan itu kebetulan adanya adalah di Pamekasan dan di Sumeneb kebanyakan mereka itu. Nah, yang kedua, Pamekasan sendiri khususnya di wilayah Papa Baru itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian ya, oleh pemerintah itu sebagai wilayah konservasi sapi Madura. Perlu diketahui oleh adik-adik mahasiswa semuanya bahwa sapi Madura ini adalah merupakan plasma nutfa asli Madura. Nah, ini yang perlu kita pertahankan biar sapi Madura ini juga tidak punah. Nah, jadi tujuan itu biar menjaga sapi Madura, caranya adalah selama masih sapi Madura ini menjadi dalam budaya itu insya Allah tidak punah. Nah, itu bagaimana kita menjaga itu. Nah, tadi pertanyaannya sulit enggak? Ya, sangat sulit gitu ya. Bagaimana kita mencari desa-desa, berkoordinasi dengan desa-desa ya, cari desa yang bersedia gitu ya. Belum tentu desa itu ada yang bersedia karena memang mereka juga harus bertanggung jawab terhadap mahasiswa yang mau ditempatkan di sana. Satu desa itu ditempati minimal ada 6 sampai 8 orang mahasiswa, dan pihak desa kan menerima mereka, mahasiswa juga harus di sana selama 3 bulan. Itu bukan sesuatu yang mudah juga bagi mahasiswa, dan kami juga kan berpikir nanti kalau terjadi sesuatu seperti apa. Jadi memastikan semuanya berjalan itu juga nggak mudah itu. Nah, yang kedua, ketika kita sosialisasi dengan mahasiswa juga tidak mudah untuk menarik minat mahasiswa. Iya, benar. Karena mahasiswa sendiri juga kan nanti saya di sana bagaimana? Selama ini mahasiswa sudah nyaman di rumah yang pandemi ya, tiba-tiba mahasiswa ini kebetulan mahasiswa semester 7 dan sebagian semester 5 yang menjadi sasaran itu adalah mahasiswa yang waktu itu sudah kena pandemi, mereka sudah kuliah di rumah dan tiba-tiba harus kembali ke kampus dan mereka harus ke desa. Itu bukan sesuatu yang mudah, sehingga amat sulit bagi kami untuk merekrut sekian mahasiswa itu untuk meyakinkan mereka bahwa mereka memang harus belajar di luar dan banyak hal baik yang nanti akan diperoleh. Nah, sekarang sudah detik-detik mau kepulangan mereka ya selama 3 bulan. Apa ya? Yang pasti nanti kita akan ingin tahu bagaimana kesan mereka untuk divideokan selama 3 bulan itu seperti apa, gitu ya. Benar sekali. Jadi untuk kegiatan PKKM yang gimana, ketuanya itu ada Ibu Mardia sendiri. Pastinya Ibu Mardia sendiri sudah mengatakan bahwa banyak banget lika-liku yang harus dijalani untuk bisa mengkoordinir seluruh mahasiswanya yang telah mengikuti acara kegiatan PKKM, yaitu salah satunya di acara MBKM ini ya Bu. Lalu Bu, di acara MBKM ini bukan hanya ada salah satu MBKM saja, tapi ada berapa kegiatan MBKM seperti MBKM BUMDes atau desa, KWU, dan juga riset. Nah, di dalam setiap MBKM, apakah Ibu bisa membagi waktu? Ibu harus ke BUMDes hari ini atau ke KWU seperti ini? Itu bagaimana Ibu untuk bisa mengkoordinir seluruhnya gitu Bu? Sedangkan di sini posisinya Ibu sebagai ketua dan harus mengimbangi semua dan semuanya harus hadir dan seluruhnya harus ada Ibu di situ. Itu bagaimana Bu? Ya, itu tantangan tersendiri ya. Tantangan tersendiri sehingga waktu saya habis. Waktu saya habis. Jadi tidak hanya saya sebetulnya, karena seperti yang saya bilang tadi bahwa MBKM ini melibatkan semua dosen gitu ya, dan ada mahasiswa juga, mahasiswa yang di desa-desa. Tadi disebutkan ada MBKM kewirausahaan, ada MBKM magang di desa dan di BUMDes, ada juga yang riset ya, belum tugas-tugas saya sebagai pribadi gitu ya. Nah, dalam kita setiap minggu itu ada koordinasi dengan semua dosen ya. Dan kita juga ada WA group khusus untuk ngebahas tentang permasalahan ini. Selain ada WA group khusus untuk yang magang BUMDes, kita ada juga WA group untuk khusus yang magang KWU. Nah, kita juga bekerja sama dengan instansi dari luar, tidak hanya kita sendiri, karena bagaimanapun juga terkait dengan pendampingan BUMDes, misalkan kita kerjasama dengan namanya PT Sinkor. PT Sinkor ini dia dengan sekolah BUMDesnya. Jadi sebelum kita mengirim mahasiswa untuk mendampingi BUMDes, dosen-dosen juga sudah mendapatkan TOT bagaimana dia mendampingi BUMDes. Nah, setelah itu kita juga mengikutkan mahasiswa itu di Sinkor. Jadi menggunakan
kurikulum dari Sinkor itu pendampingan terhadap BUMDes dan desa itu terkontrol gitu. Nah, begitu juga dengan MBKM KWU. Kita kerjasama dengan namanya ICC. ICC itu adalah Engineering Career Center yang berada di Jogja. Mereka kompetensinya adalah terkait dengan pendampingan mahasiswa wirausaha juga. Nah, itu juga. Jadi dengan bukan dengan bantuan ya, dengan kerjasama itu kita bisa ini apa tidak melakukannya sendiri. Nah, itu lebih ini ya, lebih ada pembagian, oh iya ada penilaian dari sana dan lebih profesional. Nah, ke depan kalau misalkan kita tidak mendapatkan PKKM lagi, kita sudah tahu bagaimana cara mendampingi BUMDes, kita sudah tahu bagaimana cara mendampingi mahasiswa, pulanya seperti apa. Nah, seperti itu. Kalau pembagian repotnya, ya ini kita tidurnya di rumah hanya semalam karena jadwal kita kayak kemarin hari Senin ini full ngajar, Selasa kita ada rapat untuk task force ya. Selasa itu khusus untuk rapat task force PKKM di pusat. Jadi ada 5 PKKM di Universitas Surosoyo itu yang tiap Selasa harus rapat. Nah, Kamis besok kita ada kegiatan, Kamis Jumat ada kegiatan BIMTEK FIBA. FIBA itu adalah akreditasi internasional ya, lembaga akreditasi internasional dari Jerman. Program studi agribisnis berkomitmen untuk mendapatkan akreditasi internasional dari Jerman tersebut. Nah, pada saat ini proses penyusunan dokumen. Harapannya tahun depan kita bisa mengusulkan itu dan mendapatkan akreditasi internasional. Amin. Oke, ternyata Ibu Maria sebagai ketua tidak hanya menjalankan sendiri untuk menjalani program kompetisi Kampus Merdeka ini. Ternyata ada beberapa tim yang membantu Ibu Maria dalam menyelesaikan PKKM yang berada di program studi agribisnis ini. Lalu Ibu, bagaimana Ibu dampak yang terjadi setelah adanya kegiatan PKKM itu terhadap program studi tersendiri dan sebagai mahasiswanya? Apakah ada dampak baik atau bagaimana? Kalau kita bicara dampak, tentunya nanti kita akan mengevaluasi ya, tanya ke mahasiswa dan lain sebagainya. Tapi tujuannya yang pasti adalah dengan adanya PKKM tadi seperti yang saya bilang, kita ada beberapa program terkait dengan peningkatan kompetensi dosen, peningkatan sivitas akademika ya, bahwa dosen-dosen itu kita ikutkan tadi ada TOT pendampingan BUMDes. Dengan TOT pendampingan BUMDes yang tadinya dosen itu nggak tahu bagaimana BUMDes itu apa, ya memang sudah tahu ya bahwa BUMDes itu adalah badan usaha milik desa, tetapi seperti apa sih permasalahan di BUMDes dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya kita tahu. Terus bagaimana dosen itu juga mendapatkan sertifikasi tentang sebagai trainer secara internasional. Ya, itu ada beberapa lembaga yang kita kerjasama. Nah, yang pasti peningkatan kapasitas dan kemampuan dosen menjadi lebih baik terkait bagaimana dia menjadi sebagai trainer, sebagai fasilitator, dan sebagai pendamping, baik itu untuk mahasiswanya maupun untuk masyarakat. Karena memang tujuan dari pembelajaran internet itu. Nah, terus bagi mahasiswa, ya memang diharapkan dengan adanya mereka belajar di luar, kayaknya nggak mungkin mereka nggak mendapatkan pembelajaran ya. Selama 3 bulan di desa dan selama kalian mendapatkan MBKM, ada yang mendapatkan MBKM kewirausahaan, kayaknya kok kalau pembelajarannya itu begini, yang selama ini dia ada di rumah, habis itu dia harus di lapangan. Pertama menyesuaikan diri. Waduh, harus komunikasi dengan masyarakat, ya dengan Pak Klebun, kalau di sini kepala desa namanya itu Klebun gitu ya. Harus bagaimana dia bertanya, bagaimana dia menjalin hubungan dengan, itu adalah suatu pembelajaran yang luar biasa yang mereka tidak pernah dapatkan. Pembelajaran dalam hal ini itu soft skill, lebih ke soft skill ya. Terus bagaimana dia sakit di sana, bagaimana dia menyelesaikan permasalahan, misalkan tidurnya nggak nyaman dan lain sebagainya. Belum lagi dia harus komunikasi dengan dosen pembimbingnya. Itu pelajaran yang nggak dapat di kampus, nggak dapat di kampus gitu ya. Dan kalau di kampus kalian nyaman nih, nyaman banget. Ini di desa loh. Ya, begitu juga mahasiswa kewirausahaan, dia harus bagaimana membuat suatu bisnis yang berkelanjutan. Bagaimana dia harus tidak hanya bisnis yang berskala UKM. Nah, seperti itu ya sesuatu yang
saya sampai berpikir begini, kenapa bukan zaman saya kuliah dulu ya? Kenapa kok sekarang? Saya zaman sekala kuliah saya dulu tuh nggak ada kegiatan seperti ini. Saya rasanya pengen kembali ke masa kuliah di zaman sekarang gitu. sekarang. Kalau misalkan bisa bisa dikembalikan Bisa seperti dikembalikan. ini. Ya. Oke, baik. Bagaimana semua teman-teman yang ada di rumah sudah bisa paham mengenai tentang PKKM khususnya untuk mahasiswa agribisnis. Nah, teruntuk mahasiswa semester 1, semester 2, semester 3 sudah bisa mencari tahu nih mulai dari saat ini apa sih itu PKKM dan bagaimana sih untuk bisa mengikuti acara PKKM. Nah, semisal di sesi kali ini belum cukup panjang ya Bu ya, atau masih banyak tentang pengertian yang belum dimengerti oleh para mahasiswa prodi program studi agribisnis ini, bisa langsung menghubungi Ibu Mardia. Ya, Bersedia ya Ibu ya? boleh, Bersedia. boleh. Saya orangnya terbuka kan? Ya, benar sekali. Jadi buat teman-teman khususnya program studi agribisnis adik-adik semester 1 sudah bisa nih untuk berbincang-bincang juga, sharing-sharing tentang adanya PKKM yang berada di program studi agribisnis. Nah, sebelum mengakhiri sesi kali ini nih Bu, boleh buat Ibu Mardia untuk memberikan pesan dan juga kesan sebagai ketua PKKM agribisnis, dan bisa untuk menarik minat mungkin Bu dari semester 1 bisa mengkepoin apa sih itu PKKM. Silahkan. Baik, ini pesannya untuk adik-adik mahasiswa semester 1 ya. Kalau Mbak Uswa ini semester 5 ya. Saya harusnya juga tanya nih kesannya Mbak Uswa untuk mengikuti MBKM ya. Baik, untuk adik-adik semester 1, seperti yang saya bilang tadi, bahwa Kementerian itu mempunyai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan kementerian juga tidak serta-merta melepaskan begitu saja, kita dikawal dengan salah satu program yang namanya PKKM. Nah, PKKM ini tujuannya adalah memang nanti tercapainya terlaksananya program PKKM tersebut. Nah, bagaimana itu sudah dicontohkan berbagai macam kegiatannya itu. Untuk mahasiswa semester 1 mungkin di awal semangat untuk belajarnya, pesan saya adalah setiap ada kegiatan dari prodi, sosialisasi dari prodi, semuanya itu adalah untuk kebaikan mahasiswa dan untuk kebaikan program studi. Kalau misalkan kita mau mensosialisasikan terkait dengan perlombaan atau apapun, silahkan diikuti gitu ya. Tidak ada ruginya, karena memang belajar itu adalah bisa dari mana saja memang, dan juga kepada siapa saja. Seperti itu ya. Jadi silakan kalau misalkan mau menghubungi saya boleh, tetapi kalau misalkan lambat saya menjawabnya mohon maaf, tapi insya Allah saya jawab, kecuali kalau WA-nya itu sudah tertutup gitu ya, tertumpuk. Tapi paling enggak saya akan menjawab oke atau enggak gitu ya itu. Nah, kalau misalkan ada mahasiswa semester 1 kemarin sudah ada kok, ada beberapa mahasiswa yang kita terlibatkan di dalam Innovation Bootcamp. Jadi kebetulan kita ada kegiatan Innovation Bootcamp bagi dosen waktu itu, tetapi ternyata mitra kita baik sekali, sehingga boleh Bu untuk mahasiswanya. Nah, waktu itu kita seleksinya ada tes kepribadian dari mereka gitu ya, dan terpilih mahasiswa semester 1 dan semester 3 ada 25 orang. Jadi terbuka. Mahasiswa semester 1 ini sekarang harus buka mata, buka telinga gitu ya, secara lebar-lebar. Ikuti media yang kebetulan kakak kelas kalian ini luar biasa, saya perhatikan di Instagramnya ya, di mana itu aktif. Jadi ikuti semuanya itu, nggak ada salahnya. Dulu saya menjadi mahasiswa juga aktif berorganisasi dan apa ya, itu saya bersyukur banget karena dengan modal berorganisasi dulu itu namanya MBKM sekarang ya. Iya. Itulah sekarang saya bisa berada di sini gitu ya, bisa ngomong minimal. Itu ya buat saya, buat adik-adik mahasiswa semester 1, pokoknya apapun dimakan diikuti semua gitu ya. Itu jangan malas aku kalau itu mah nanti kalian akan nggak mendapatkan apa-apa ya. Gitu ya teman-teman, jangan lupa selalu diingat pesan dari Ibu Mardia dan selalu dukung apapun kegiatan yang berada di program studi agribisnis, dan jangan lupa untuk selalu berkontribusi apapun yang berkaitan dengan program studi agribisnis, khususnya di kegiatan PKKM yaitu program kompetisi kampus merdeka. Dan jangan lupa juga untuk seluruh mahasiswa agribisnis untuk selalu mensupport
acara kami yaitu Himagri Talk gitu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Terima kasih Mardia atas yang undangannya. yang selalu bersedia untuk menjadi narasumber pada sesi kali ini. Saya mohon maaf selaku host bila ada perbuatan atau perkataan yang tidak enak untuk didengar. Ya, Bu, ya. Saya juga mohon maaf ya. Ya, Ibu. Oke, selamat menyaksikan dan sampai jumpa di sesi lain kali. Bye bye.